warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Koalisi di Parlemen dibuka ke publik setelah spekulasi pertemuan tertutup mengemuka di publik tentang sejumlah agenda dalam pertemuan. Salah satu spekulasi adalah rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi, pertemuan terjadi setelah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo menyatakan di saat sidang tahunan 16 Agustus, amandemen diperlukan untuk mengesahkan kewenangan MPR menetapkan pokok-pokok haluan negara alias PPHN. Diteruskan dengan pertemuan dua elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Gerindra. Kedua sekjen dalam pertemuan di kantor DPP PDIP membahas soal PPHN. Tapi, spekulasi amandemen ditepis sepanjang akhir pekan, setelah muncul pernyataan para ketua umum partai dalam pertemuan. Yang dibicarakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto adalah pujian kepada Presiden Joko Widodo karena telah tepat menangani pandemi COVID-19. Waktu bertemu saya bilang, Bapak jangan yang tegar, saya bilang ini tidak hanya kita saja, seluruh dunia. Tapi yang paling penting sebenarnya, inti daripada persoalan itu adalah satu, kedisiplinan dari masyarakat dan pengetahuan singkat dari masyarakat bahwa sebetulnya vaksin itu bukan obat. Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Tapi apakah memang hanya itu arti pertemuan Jokowi dan elit partai koalisi? Apalagi ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang kini sudah sah masuk dalam koalisi. Serupa, Zulkifli yang tadinya ada di luar koalisi Jokowi juga memuji Jokowi. Apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi, sudah excellent Pak. Kata kuncinya Indonesia itu gotong royong, yaitu termasuk Omnibus Law kan itu sudah memudahkan. Saya karena baru pertama, nggak boleh banyak-banyak Pak. Bicaranya sedikit aja, semoga manfaat. Apapun pembicaraannya, yang pasti setelah PAN bergabung, koalisi Jokowi semakin gemuk. Di atas kertas, kekuatan non-Jokowi di parlemen menyisakan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera saja. Elit Demokrat sebetulnya sangsi bila makna pertemuan hanya membahas penanganan pandemi. Harapan kami benar apa yang dikatakan Bang Masinton, bahwa ini tidak ada niat sama sekali mau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Karena mengubah Undang-Undang Dasar 45 itu kan butuh waktu tenang ya. Itu kan mengubah jantung negara ini gitu. Sedangkan situasi sini kan lagi nggak tenang. Dalam analisis Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, pertemuan Jokowi dan partai koalisi kecil kemungkinan membahas amandemen. Lantaran friksi di antara koalisi saat ini menghadapi 2024 cukup keras. Tak semua anggota koalisi setuju amandemen, apapun bidang yang mau diamandemen. Gerindra tentu punya kepentingan tokoh atau pimpinan mereka maju di 2024. Kalau kemudian termasuk juga partainya Bung Masinton, ya. Kalau kemudian muncul 3 periode, itu kan otomatis menunda gitu ya, keinginan dari para pendukung Presiden Jokowi untuk memunculkan tokohnya sendiri dalam sirkulasi pemimpinan nasional. Burhan lebih yakin makna pertemuan adalah untuk memojokkan Demokrat dan PKS di 2024 agar tak bisa mengusung sendiri calon presiden dan wakil presidennya di pemilihan presiden. Jika pemilu diadakan 2024 di bulan Februari, pemilu presiden, maka praktis Demokrat dan PKS tidak bisa memajukan tokoh sendiri karena kedua partai ini tidak cukup untuk memajukan calon presiden sesuai dengan syarat undang-undang 20% kursi di DPR. Nah, pada titik itu Demokrat dan PKS mau tidak mau harus ikut ya tawaran atau menu paslon yang diusung oleh salah satu blok di koalisi pendukung pemerintah.
Apapun yang ada dalam pertemuan tertutup, baik eksplisit maupun implisit, konsesi politik sudah terjadi dengan masuknya PAN. Karena di parlemen tak ada lagi oposisi, maka kekuatan Jokowi menjadi semakin besar sebagai modal jabatannya sebagai presiden yang menurut konstitusi saat ini berakhir pada 2024. Tim Liputan Kompas TV.